Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Salam saudara-saudara dalam kasih Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan keluarga pada hari ini. Mari kita bersama mengambil saat teduh. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami menghadap kepadamu. Biarlah firman-Mu selalu menerangi dan menuntun hidup kami dan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Berikan kami hikmat-Mu agar hati dan pikiran kami dimampukan untuk menerima sabda kehendak-Mu, hingga firman-Mu senantiasa mewarnai hidup kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan pada 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11 menyatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikian satu ayat di dalam kitab 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Saudara-saudara, ayat ini memberi gambaran kepada kita betapa pentingnya proses perubahan, yakni perubahan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Sudah barang tentu
perubahan itu akan terjadi secara terus-menerus hingga mencapai kepada kesempurnaannya. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Di sana Rasul Paulus mengungkapkan tentang ciri-ciri orang yang bertindak dan bersikap kekanak-kanakan. Di antaranya adalah suka membual, egois, suka marah-marah, menginginkan kehendak sendiri, tidak mentaati orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, dan seterusnya. Nah, tentu sifat dan tindakan kekanak-kanakan ini beda dengan menjadi seperti anak-anak. Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki bahwa siapapun juga kita miliknya itu juga bisa menjadi seperti anak-anak. Tentu dalam pengertian anak-anak yang memiliki ciri-ciri yang positif. Di antaranya adalah memiliki sikap yang jujur, memiliki sikap yang berterus terang, memiliki hati yang tulus, dan tentu hal-hal yang semacam itu sesungguhnya tidak bisa kita ingkari, juga menjadi keinginan setiap kita yang menjadi orang tua terhadap anak-anak yang ada dan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita bersama merenungkan hal itu, maka kemudian muncul pertanyaan, sudahkah kita meninggalkan sifat dan sikap kekanak-kanakan itu dan berproses berubah menuju kepada kedewasaan dalam iman dan percaya kepada Kristus yang makin hari makin disempurnakan. Di saat kita sudah dimampukan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu, maka kita pun juga akan memiliki kemampuan untuk merespon setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Di antaranya sudah kita ketahui bersama bahwa saat ini siapapun juga sedang merasakan situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan dengan semakin banyaknya orang-orang yang sedang terkena virus COVID-19. Tentu siapapun juga mereka membutuhkan tindakan kasih yang juga bisa
menjadi wujud nyata dari tindakan dan sikap iman yang dewasa. Apakah hal yang semacam itu juga sudah menjadi bagian dan perhatian kita di tengah-tengah kita menjalani hidup yang diberikan oleh Tuhan ini? Jika kita bersama-sama mampu untuk mewujud nyatakan sifat kasih seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita pun juga akan dimampukan untuk senantiasa terlibat di dalam hal-hal yang positif di tengah kenyataan hidup yang terjadi pada saat ini, baik itu terhadap harapan bangsa dan negara kita maupun juga terhadap saudara-saudari kita yang saat-saat ini juga sedang terkena imbas dari merebaknya virus corona itu. Nah, baiklah, kita senantiasa menyadari dan menghayatinya bahwa dalam segala keadaan Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk mewujud nyatakan kasih-Nya itu, sehingga keselamatan yang sudah dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam karya-Nya juga bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memampukan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, biarlah kasih-Mu yang terus mewarnai hidup dan kehidupan kami para milik-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah kasih-Mu itu juga terwujud nyata melalui sikap dan tindakan dalam kehidupan kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami di dalam upaya untuk secepatnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang berada di dalam penderitaan karena kehilangan pekerjaan, karena peristiwa yang terjadi di bangsa ini, maupun juga penderitaan-penderitaan yang lain yang sedang dialaminya. Engkau penolong kami yang setia, Engkau pula yang menjadi sumber segala kasih dan berkat, serta Engkau juga yang telah memberkati hidup kami masing-masing dengan segala berkat kehidupan yang Engkau berikan. Tuntun dan sertai setiap kami, hingga kami pun boleh menghayati kasih Tuhan itu melalui tindakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, baik terhadap sesama yang ada di sekitar kami, bahkan juga terhadap siapapun juga, hingga kami pun dimampukan untuk menghadirkan sikap dan perubahan hidup yang terus-menerus menuju kepada kedewasaan yang sempurna di dalam iman dan kasih Tuhan Yesus Kristus sendiri.